Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami ingin membahas seorang tokoh nasional yang pada keseharian dan pekerjaannya sudah menerapkan nilai-nilai berakhlak. Siapakah dia? Mari kita berkenalan dengan Ibu Retno Marsudi. Sebelum lanjut, perkenalkan, nama saya Umar Khalil ST, NDH 11, dari kelompok 2, Angkatan 16, dan berasal dari Universitas Malikussaleh. Perkenalkan, nama saya Erdian Saputra Eskom, NDH 30, kelompok 2, Angkatan 16, berasal dari Universitas Samudra. Perkenalkan, nama saya Najah Aminullah SH, NDH 40, kelompok 2, Angkatan 16, dari Universitas Samudra. Retno Marsudi memiliki nama lengkap Retno Lestari Priyansari Marsudi dan lahir di Semarang pada tanggal 27 November 1962. Ia dikenal dengan nama panggilan Retno Marsudi, berkeluarga negaraan Indonesia, serta berprofesi sebagai diplomat dan politikus. Ibu Retno Marsudi dikenal sebagai perempuan pertama yang menjabat Menteri Luar Negeri Indonesia. Selama menjabat, ia aktif menangani isu diplomasi, perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, konflik Myanmar, isu Palestina, hingga kerjasama internasional terkait pandemi dan perdamaian dunia. Beliau merupakan alumni dari SMA Negeri 3 Semarang. Setelah lulus SMA, beliau melanjutkan pendidikan pada program studi hubungan internasional di Universitas Gadjah Mada pada tahun 1985. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di The Hague University of Applied Sciences pada program studi Magister International European Law and Policy. Karir politik Ibu Retno Marsudi dimulai sebagai diplomat di Kementerian Luar Negeri Indonesia pada tahun 1986. Ia pernah menjabat sebagai Direktur Eropa Barat serta Direktur Jenderal Amerika dan Eropa. Pada tahun 2005 sampai 2008, ia dipercaya menjadi Duta Besar Indonesia untuk Norwegia dan Islandia. Selanjutnya, pada 2011 dan 2014, ia menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Belanda, sekaligus perwakilan tetap Indonesia untuk Organization for the Prohibition of Chemical Weapons. Pada tahun 2014, ia dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia dan kembali menjabat untuk periode kedua pada tahun 2019. Selama menjadi menteri, ia aktif dalam diplomasi internasional, perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, serta penanganan isu Palestina, Myanmar, dan kerjasama internasional. Saat ini, Ibu Retno Marsudi menjabat sebagai utusan khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Air. Dalam posisi tersebut, ia bertugas mendorong kerjasama global terkait akses air bersih, sanitasi, dan pengelolaan sumber daya air dunia di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nilai-nilai berakhlak yang diterapkan oleh Ibu Retno Marsudi. Pada nilai berorientasi pelayanan, Ibu Retno Marsudi selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara, seperti melindungi WNI di luar negeri dan memberikan pelayanan diplomatik yang cepat. Contohnya terjadi pada saat beliau melakukan evakuasi WNI dari konflik di Sudan pada tahun 2023 dan evakuasi WNI dari Afghanistan saat krisis pada tahun 2021. Pada nilai akuntabel, beliau dalam melaksanakan tugasnya selalu bertanggung jawab dan transparan dalam menjalankan kebijakan luar negeri serta sesuai aturan. Sebagai contoh, beliau menyempatkan secara terbuka perkembangan evakuasi TNI melalui konferensi pers dan memberikan laporan resmi terkait kebijakan luar negeri. Pada nilai kompeten, beliau memiliki kemampuan diplomasi tinggi dan pengalaman luas dalam hubungan internasional. Ini terbukti dengan beliau selalu mewakili Indonesia dalam sidang umum PBB dan juga terlibat langsung pada negosiasi internasional terkait perdamaian dan kerjasama global. Pada nilai harmonis, beliau selaku Menteri Luar Negeri dapat membangun hubungan baik antar negara dan menjaga kerjasama internasional seperti menjalin hubungan bilateral dengan berbagai negara dan juga mendorong kerjasama ASEAN dalam stabilitas kawasan. Pada nilai loyal, saat menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, beliau selalu setia memperjuangkan kepentingan Indonesia di forum internasional.
Nilai ini juga dibuktikan dengan selalu konsisten memperjuangkan posisi Indonesia dalam isu Palestina dan juga menjaga nama baik Indonesia di forum internasional. Pada nilai adaptif, beliau selalu cepat merespon perubahan global seperti pandemi dan konflik internasional. Bahkan saat terjadi pandemi COVID pada tahun 2020, beliau dengan sigap melakukan diplomasi vaksin pada pandemi COVID-19 serta terlibat langsung pada penggunaan diplomasi digital dalam komunikasi internasional. Pada nilai kolaboratif, beliau saat menjadi Menteri Luar Negeri dapat membuat Indonesia bekerja sama dengan berbagai negara dan organisasi internasional seperti kerjasama dengan WHO dan negara lain dalam penanganan pandemi COVID-19 dan juga dapat melakukan diplomasi untuk kolaborasi ASEAN dalam isu kemanusiaan dan keamanan.